Saya membaca di berita ada seorang bapak-bapak, kakek-kakek sebetulnya, bernama Pramono. Dia usaha ternak sapi perah. Jumlahnya sekitar 1.300 sapi perah. Hanya dikenai pajak oleh pemerintah. Sampai-sampai beliau nunggak pajak karena pajak yang sangat tinggi. Karena tidak mampu membayar pajak, maka uangnya berjumlah 600 juta lebih diblokir di bank milik pemerintah. Apa kata Mbah Pramono? Saya nyerah sekarang. Saya nyerah, nggak sanggup bayar pajak. Nah, ini berita ini viral. Betapa banyak usaha-usaha kecil harus kolaps gara-gara nggak bisa membayar pajak. Ketika rakyat dibebani membayar pajak, tapi di saat yang bersamaan para pengumpul pajak marah menjadikan pajak sebagai sumber untuk mengumpulkan kekayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza tukhidal fai'u dualan." Nanti akan tiba suatu masa apabila pajak sudah jadi bancakan. Wal amanatu maghnaman. Amanah jabatan dijadikan sebagai sumber pundi-pundi kekayaan. Ini cuman sinyalemen. Entah zaman ini sudah ada atau belum. Ketika memang umat masyarakat dibebani untuk membayar pajak, tapi ketika pajak dikumpulkan, pajak hanya untuk memperkaya sekelompok orang. Betapa banyak pejabat-pejabat pegawai pajak yang kayanya nggak normal dari uang pajak. Betapa banyak pejabat-pejabat di negara kita ini kayanya nggak normal. Dari mana kayanya tersebut? Memanfaatkan jabatan. Wal amanatu maghnaman. Di mana jabatan dianggap sebagai sumber pundi-pundi kekayaan. Yang lebih mengejutkan lagi, kemarin polisi menggerebek pegawai Kemkomdigi, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi, Kominfo kalau zaman kemarin itu, karena judi online. Bayangkan kalau yang judi online malah di Kementerian Komunikasi. Pantesan sampai sekarang susah ngebongkar judi online. Ternyata judi online ini melibatkan pihak-pihak yang berwenang, yang mestinya memberantas judi online. Nah, kita prihatin dengan kondisi ini. Semoga Pak Presiden Prabowo mendengarkan keluhan Mbah Pramono itu. Belum lagi kemudian kita ini sudah rahasia umum ya, di mana pejabat-pejabat kita ini hanya berorientasi memperkaya diri kita. Ada yang baik tapi nggak banyak, bener nggak sih Bu? Iya kan, ada yang baik tapi nggak banyak. Ada yang nggak korupsi tapi nggak banyak. Lebih banyak yang korupsi malahan. Nah, kita prihatin. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.